Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para hadirin yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah karena pada malam hari ini Allah memberi izin kepada kita untuk dapat mengadakan kajian yang mana ini adalah hari pertama daripada puasa di bulan Ramadan. Apa yang telah kita sama-sama ketahui, kalau kita bicara masalah bulan Ramadan, Al-Quran sendiri telah memfokuskan pembahasan masalah Ramadan itu dengan menjelaskan bahwasanya sebenarnya bulan Ramadan itu tidak ada nilainya apa-apa, sama dengan bulan-bulan yang lain. Hanya lantaran bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran, maka menjadilah dia bulan yang mulia. Kemuliaan bulan itu sebenarnya tidak lain daripada karena di saat itu adalah turunnya Al-Quran. Nah, hendaklah setiap orang melihat di bulan Ramadan itu sendiri adalah bulan di mana Allah mengingatkan kembali manusia bahwasanya Allah telah menurunkan Al-Quran ini kepada manusia, yang mana Al-Quran sendiri mengatakan dia adalah hudal linnas, wa bainati minal huda wal furqan. Nah, dengan demikian seharusnya di setiap bulan Ramadan yang diingat manusia itu adalah Al-Quran itu sendiri. Bulan ini mengarahkan manusia supaya mereka membaca petunjuk itu, karena petunjuk itu telah turun. Nah, baiklah, kita akan bahas sedikit beberapa ayat mengenai bulan Ramadan ini, Sebagaimana kita ketahui, kita akan bahas dulu pada ayat ke-183, Nah, saya bacakan ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba musyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, ditetapkan atas kamu, dituliskan atas kalian itu, yang berarti diwajibkan, karena semua yang menjadi ketetapan itu dituliskan. Asyam, untuk melakukan siam, saum, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana kewajiban siam ini juga telah diwajibkan Allah kepada orang-orang yang sebelum kamu. Mudah-mudahan la'allakum tattaqun. Dengan siam ini, dengan sarana siam ini, kamu menjadi takwa. Nah, para hadirin, kita telah melihat di dalam Al-Quran ini beberapa hal mengenai apa sih yang asli, ketentuan-ketentuan yang asli, dari risalah Islam yang telah dibawa oleh para rasul. Kita telah melihat ketentuan salat. Ketentuan salat itu yang pertama diundang-undangkan oleh Allah sebagai kewajiban kepada umat manusia itu, dibatasi oleh Al-Quran pada masa risalah Ibrahim. Semua kita sudah tahu, bagaimana Ibrahim yang dijadikan dasar perselisihan oleh semua umat manusia itu, diperkenalkan oleh Al-Quran sebagai orang yang menegakkan salat, orang yang telah berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah. Sebagaimana dia juga meminta itu baik untuk dirinya maupun zuriati, keturunannya. Doa Ibrahim itu dia mohonkan pada Allah agar Allah menetapkan dia sebagai orang yang muqimas salah, orang yang memukimkan salat, bukan orang yang salatnya safar,
Mukim tahu kan? Mukim. Jadi orang yang memukimkan salat itu sebagai sesuatu yang tetap, ya, satu kegiatan, satu amaliyah, ya, yang tetap dia kerjakan, ya. Jadi kesempurnaan salat saya pernah jelaskan, pada satu sisi penjelasan tentang aqimis shalah itu adalah menyempurnakan, ya, semua ketentuan-ketentuan mengenai salat, ya. Kalau semua ketentuan yang berkaitan dengan salat itu disempurnakan, ya, niscaya manusia itu disebut Allah sebagai menegakkan salat. Nah, niscaya baru salat itu memberi pengaruh kepada diri. Ya. Ingat ya, ketentuan salat itu tidak hanya sekedar gerakan-gerakan dari takbir sampai salam, ya. Tetapi di sana juga ada kekusukan misalkan, ya. Itu juga adalah ketentuan salat yang mesti disempurnakan. Demikian juga ketentuan tentang salat berjamaah, ya, ketentuan tentang waktunya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan salat itu, ketika kita sempurnakan, kita angkat semua ketentuan itu, artinya kita sedang menegakkan salat. Jadi salat itu tidak sebatas hanya takbir sampai salam, ya. Cara salat itu sendiri, bentuk salat itu sendiri. Nah, kemudian kita melihat, ya, perselisihan umat ini, ya, umat manusia. Orang Yahudi mengklaim bahwasanya mereka adalah pewaris daripada risalah Ibrahim. Ya, demikian juga orang Nasrani. Orang Yahudi menuduh orang Nasrani tidak punya pegangan. Ya, begitu pula orang Nasrani mengatakan orang Yahudi tidak punya pegangan. Lalu orang Yahudi mengklaim bahwasanya Ibrahim itu adalah Yahudi. Sementara orang Nasrani mengatakan Ibrahim adalah Nasrani. Sehingga Al-Quran mengatakan, apakah kedua pihak itu tidak berpikir bahwasanya mereka itu ada sesudah Ibrahim, ya. Nah, kemudian orang musyrik pada satu sisi yang tinggal di Mekah juga menyatakan adalah pewaris milah Ibrahim, ya. Jadi kita melihat semua manusia mencoba menghubungkan dirinya dengan Ibrahim. Padahal Ibrahim adalah orang yang memukimkan salat. Lalu, apakah ketiga kelompok manusia ini memukimkan salat? Nah, kita melihat gambaran ini. Kita tahu dalam kenyataan bahwasanya orang Nasrani tidak salat. Salat itu telah hilang dalam diri mereka. Apalagi orang musyrik, ya. Yang dikatakan ritual-ritual yang mereka kerjakan itu yang sebenarnya kita kenal sebagai sembahyang. Kan itu ritualnya, ya. Itu sendiri sudah merupakan satu ritual yang sudah jauh dari ketentuan yang digariskan, ya. Rasul sendiri di dalam memberikan penjelasan kepada kita tentang kaifiat, cara-cara salat, ritual salat, ya. Beliau selalu menggambarkan kalau beliau melihat itu di waktu apa? Beliau Mi'raj, ya. Beliau melihat para rasul, bagaimana para rasul itu salat, ya. Dari situ beliau meniru cara salat itu, lalu menyampaikan kepada umat, contoh naku salat, ya. Paham di sini ya? Saya teruskan lagi. Nah, kemudian kita melihat, bukankah umat sebelumnya sudah salat? Kenapa umat yang baru ini, umat Muhammad ini tidak mencontoh mereka dalam salat itu? Padahal orang Yahudi juga salat, mereka berkiblat ke Masjidil Aqsa, ya. Salatnya orang musyrik itu disebut Allah sebagai siulan dan tepuk tangan, ya. Sebagaimana salat yang tidak sesuai ketentuan itu adalah siulan dan tepuk tangan, ya. Nah, kemudian kita melihat bahwasanya orang Yahudi itu salat. Lalu, apakah generasi berikut kaum muslimin itu kenapa tidak mencontoh salat orang Yahudi? Ya. Nah, dalam surat Al-Isra dijelaskan betapa Rasulullah berangkat dari Mekah ketika kondisi Masjidil Haram itu penuh dengan berhala, ya, di mana orang yang salat hanya siulan dan tepuk tangan. Beliau tiba di Masjidil Aqsa, keadaan yang sama digambarkan, masjid itu juga berada dalam kekuasaan orang-orang Yahudi, tapi sudah dalam pengaruh orang-orang pagan. Karena kaum Yahudi dikuasai orang-orang pagan. Pagan itu orang kaum musyrikin. Bahasa kerennya itu paganisme. Ya. Nah, berarti
pengaruh kekuasaan manusia menjangkau kepada masjid itu sendiri, ya. Sehingga kita melihat ya aturan-aturan masjid itu tidak lagi ketentuan Allah, tapi sudah ketentuan penguasa yang menguasai mereka. Nah, kemudian kita tahu sejak Isra Mi'raj itu bahwasanya tidak ada satupun umat ini yang salatnya betul-betul menyembah Allah tanpa yang lainnya. Ya. Sehingga di awal surat itu sudah disebut tabarakal apa? Ayat awal surat apa? Surat Al-Isra. Subhana. Ya kan? Untuk menunjukkan keesaan Allah. Nah, apa ini sebagai pengantar untuk menjelaskan puasa ini. Kemudian pada saat Rasul kemudian merasa tidak nyaman ketika mereka itu salat tapi menghadap kepada Baitul Maqdis, ya, kepada Masjid Al-Aqsa itu sebagaimana orang Yahudi, berarti pada waktu Allah menurunkan risalah salat itu belum lagi ditunjukkan mana kiblat yang sesungguhnya, ya. Kenapa? Ini supaya kaum muslimin mengetahui bahwasanya sebenarnya orang Yahudi itu mewarisi risalah yang sudah dirusak, sudah dirombak-rombak, sehingga ketentuan yang asli itu yang seharusnya mereka menghadap kiblat ke Mekah, ya, mereka robah kiblat itu ke Baitul Maqdis. Sehingga ketika Rasulullah kemudian diperintahkan Allah untuk menghadap salatnya itu ke Ka'bah, ya, mereka mengatakan ada apa ini dengan umat Islam? Tadinya mereka menghadap ke Baitul Maqdis hanya karena meniru orang Yahudi. Ternyata dari situ tahu, ya, risalah salat yang dikerjakan orang Yahudi itu adalah risalah yang palsu. Ya, salat itu telah dirubah-rubah, ya, sehingga tidak lagi menghadap kepada Allah, ya, tetapi ditentukan oleh manusia. Nah, itu sebabnya makanya yang Masjidil Aqsa itu, ya, yang Rasul ke sana, berarti di sana semuanya tidak lagi ketentuan Allah yang dilaksanakan. Paham di sini, ya? Nah, kemudian apa kaitannya dengan puasa? Siam. Allah sudah menyebut, ya. Hei orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ditetapkan atas kamu itu berpuasa, Pak, ya. Tidak disebut bulan Ramadan. Ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana juga telah ditetapkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Yang mana jika puasa ini dilaksanakan, ya, puasa ini mampu menjadikan diri manusia itu menjadi pribadi yang takwa. Takwa itu sulit. Dalam kenyataan kita sulit bertakwa itu, ya. Diri kita ini masih cenderung untuk mengabaikan, ya, ketentuan-ketentuan Allah. Kadang-kadang ketika diri ini labil, ya, mudah sekali kita menganulir ketentuan Allah itu, ya. Satu yang wajib tiba-tiba saja kita katakan itu adalah sesuatu yang sunnah. Atau malah larangan Allah itu kita tabrak saja tanpa rasa takut dengan alasan nanti kita bisa bertobat. Nah, hal-hal seperti itu menunjukkan ciri bahwasanya ketakwaan di dalam diri itu mulai pudar, ya. Ketika diri tidak takwa lagi, maka tidak ada lagi penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Nah, pelatihan persoalan ini, ya, Allah mengetahui persis jiwa manusia itu, maka Allah menjadikan Ramadan ini, puasa ini sebagai sarana jalan pintas. Ya, nanti kita akan lihat jalan pintas apa yang dimaksud. Dia jalan pintas supaya kita bisa mencapai takwa itu tanpa kesulitan, ya. Karena dalam kehidupan yang real, yang nyata, ternyata sulit bagi kita untuk takwa. Memang salat itu sendiri bisa menjadikan kita takwa, tapi ternyata salat itu sendiri belumlah mencukupi untuk mengantarkan kita kepada takwa. Ya, Allah membuat beberapa ketentuan supaya kita menjadi orang yang bertakwa itu, dan semuanya mesti kita laksanakan. Lalu kembali kepada sejarah. Ternyata kita mengetahui, berarti bukan hanya salat yang menjadi ketentuan yang asli dari risalah yang dibawa oleh para rasul yang dari Allah itu. Berarti kalau salat yang dilaksanakan Rasulullah itu bukan bid'ah, bukan barang baru. Karena dia sudah ditetapkan Allah
kaum sebelumnya sebagaimana di bawah Ibrahim. Bagaimana dengan puasa? Nah, lihatlah, Allah menjelaskan kepada kita, ya. Ini juga telah ditetapkan kepada orang-orang terdahulu. Lalu kenyataannya bagaimana kita lihat? Apakah mereka puasa? Jelas kan? Jelas kenapa kalian harus ada. Ya. Kenapa kalian harus muncul di muka bumi ini? Ya. Justru ketentuan-ketentuan dasar itu sudah musnah di kalangan generasi yang terdahulu. Orang Yahudi ya, mungkin berpuasa, orang Nasrani berpuasa juga, tapi sangat aneh. Ya. Nah, kita lihat kenyataan puasa ini. Berarti risalah ini berbicara, ya. Ini asli ketentuan Allah yang dibawa oleh para rasul terdahulu, ya. Rasul-rasul terdahulu telah mewajibkan umatnya untuk berpuasa. Nah, berarti orang Yahudi juga seharusnya berpuasa. Memang pada beberapa firqah di antara mereka berpuasa, ya. Tetapi kemudian kita akan lihat puasa mereka itu bagaimana, ya. Jadi dengan demikian, kenapa kemudian Yahudi, Nasrani, atau orang musyrik juga berpuasa, ya, punya puasa sendiri tapinya, ya. Kenapa dengan puasa yang mereka lakukan itu mereka tidak bertakwa? Atau kenapa mereka kemudian tidak bertakwa? Kenapa kemudian mereka justru menjadi kaum yang sekuler, ya, yang hanya menempatkan agama itu pada wilayah privat, wilayah pribadi, ya. Jadi kita melihat ini semua lantaran mereka tidak terlatih, terbina dengan puasa itu sendiri, ya. Hilangnya ketentuan puasa dalam agama mereka menjadikan mereka itu menjadi pribadi yang tidak lagi dikendalikan oleh iman. Nah, ini jawabannya, ya. Berarti harus hadirnya umat baru, umat Muhammad itu, ya, supaya mereka menegakkan ketentuan yang asli tadi itu. Di samping salat, sekarang masalah puasa. Nah, kemudian Al-Quran bicara ayyam ma'dudat, ya. Dia adalah hari-hari yang dapat dihitung, ya. Yang hari-hari yang dapat dihitung sudah jelas bisa dihitung harinya itu, ya. Bukan hari-hari yang nggak dapat dihitung, dia bisa dihitung, udah jelas kan? Dia adalah hari-hari yang dapat dihitung. Berarti kalau jumlahnya 30 ya 30, 29 ya 29. Dia dapat dihitung hari-harinya itu. Nah, tapi belum lagi ditunjukkan kapan berpuasa itu, ya. Faman kana minkum, maka siapa di antara kalian itu yang maridon, ya, dengan ketentuan itu dalam keadaan kamu sakit, awala safarin, atau kalian sedang di atas perjalanan, ya. Fa iddatun, maka hendaklah iddatun, dia menghitung min ayamin ukhar, ya, dengan hari yang lain. Dia menghitung dengan hari yang lain. Berarti hari-hari yang ditinggalkannya karena sakit dan karena safar itu hendaklah dia hitung untuk diganti dengan hari-hari yang lain. Jangan dibiarkan menjadi hari-hari yang tidak terhitung. Iya, poso wingi pira mokel. 5, 7 atau telu. Koyok-koyokane telu padahal 7. Tidak boleh. Ya. Jangkep 30 harus 30. Ya. Tidak boleh hilang itu 7. Seingat saya 5. Nggak bisa. Kalau perlu tulis di dalam agenda. Saya tidak berpuasa selama, apalagi kalau sakitnya parah, tabrakan misalkan, ya, yang memerlukan mungkin bisa jadi 20 hari kita nggak. Nah, ikut tuliskan betul, saya tidak berpuasa selama 20 hari. Nah, Allah sudah mengatakan, jangan sampai nggak dihitung. Jangan sampai seseorang kemudian pada ketentuan puasa itu tidak jangkep puasanya. Ya, puasa yang tidak jangkep berarti Anda melewatkan ketentuan puasa. Nah, ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, ya, fidyatun ta'amu miskin. Nah,
di awal puasa ini ditetapkan pada tahun kedua Hijrah, ya, iman daripada manusia belum lagi berada dalam posisi atau masih banyak mualaf, ya. Nah, kita melihat begini. Mungkin orang mengatakan, kenapa Islam ini mewajibkan puasa? Ya. Padahal puasa itu berat. Maka Al-Quran mengingatkan, risalah yang dibawa Muhammad ini bukan mengada-adakan ketentuan baru, ya. Tapi ini ketentuan yang sebenarnya sudah ada dibawa oleh rasul-rasul sebelumnya. Kalau kedapatan orang Yahudi dan orang Nasrani nggak puasa, sebenarnya mereka membangkang dari ketetapan ini. Orang-orang yang sebenarnya kuat, tapi imannya belum lagi kuat, ya. Nah, Allah masih memberi keringanan dengan boleh menukarnya dengan membayar fidyah. Secara fisik kuat, ya, secara fisik kuat, ya, tapi iman belum. Ya. Jadi boleh pada saat itu boleh membayar fidyah, ya, yaitu ta'amu miskin, memberi makan orang miskin, ya. Nah, penjelasan ini untuk memberi penjelasan kepada kita di awal-awal ketentuan puasa ini diwajibkan, ya. Kita mengetahui kondisi masyarakat Islam itu belum lagi kokoh, belum lagi sempurna. Karena di dalamnya masih bercampur aduk dengan orang-orang yang baru masuk Islam yang imannya belum lagi kuat. Jadi alangkah tolerannya Allah itu sebenarnya. Dia tahu di antara kaum muslim itu di awalnya masih ada orang-orang yang akan merasakan beratnya berpuasa, ya. Beratnya berpuasa itu, apalagi kalau dia baru 3 hari masuk Islam, tiba-tiba masuk bulan puasa, katanya kan. Apalagi orang yang tidak terbiasa berpuasa, apalagi di saat musim panas yang sangat panas, ya. Ingat, kita tahu kenapa bulan Ramadan itu puasa itu mesti melihat bulan, kita tahu kan? Ya. Kenapa tidak melihat tahun? Supaya gampang aja. Supaya umat ini tidak berselisih. Kenapa tidak melihat tanggalan tahun aja? Matahari maksudnya. Kenapa melihat bulan? Kan pernah saya jelaskan kan ya? Ya, tahun bulan itu selalu berjalan 11 hari lebih pendek dari tahun matahari. Sehingga kalau seseorang itu berumur, ya, maksudnya 11 hari itu untuk ke 360 hari kan memerlukan berapa? 33 tahun. Ya. Ya, 35 tahun lah. Kalau 30 tahun saja 330 hari, ya. Berarti 33 tahun. Kalau seseorang berpuasa dimulai dia berumur 12 tahun, berarti pada umur 42 tahun dia telah melalui semua musim di dalam kehidupan di muka bumi ini. Ingat, musim hujan itu pada bulan apa? November sampai Januari. Lebih Februari, ya kan? Nah, musim panas lagi kan ya. Nah, sekiranya bulan puasa itu diletakkan Allah dengan penanggalan matahari, maka tentu belahan bumi lain sama belahan bumi satu lagi nggak sama kan? Yang belahan bumi ini musim hujan, yang ini musim panas. Tentunya nggak enak yang musim panas. Seumur hidup dia akan puasa musim panas. Sedangkan belahan bumi satu lagi yang musim hujan, seumur hidup dia akan puasa musim hujan. Tapi Allah adil dengan bulan itu kemudian berjalan sepanjang kita telah melalui banyak puasa kan. Kita pernah puasa di musim hujan, ya kan? Pernah puasa sekarang di musim panas lagi. Ya. Begitu. Jadi kalau seseorang terus mengikuti puasa, dia sepanjang hidupnya itu dia sudah melalui seluruh masa di dalam bulan puasa. Nah, kemudian Allah menjelaskan, ya. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Nah, di sini Allah menjelaskan, barang siapa yang tatawwa'a itu sukarela, senang hati, bersenang hati mengerjakannya, ya. Khairan fahuwa khairul lahu, ya. Maka itu sesuatu yang baik, ya, fahuwa khairul lahu, dan itu adalah apa? Yang lebih baik bagi dia.
Nah, kemudian diiming-imingi. Arahannya begini, memang menukar puasa itu dengan membayar fidyah bisa. Tetapi jika seseorang itu mengerjakan sesuatu yang tidak diwajibkan, yang sunnah, ya, maka kalau dia kerjakan itu lebih baik bagi dia. Ya, Allah menjelaskan begitu. Boleh kamu tukar puasamu itu dengan membayar fidyah. Tetapi Allah mengatakan, ya, kalau kamu mengerjakan sesuatu itu, ya, kebaikan, maka dia adalah yang baik bagi kamu. Ya, ya, tasumu, dan puasa itu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ada pilihan untuk tidak berpuasa. Tetapi orang ini memilih berpuasa, ya, maka itu lebih baik bagi dia. Jadi puasa itu sebenarnya lebih baik, hanya kalian tidak mengetahui. Kalau kamu tahu, pasti kamu puasa. Kamu tidak mau puasa itu karena kamu tidak tahu. Ya, kamu pilih celah-celah, kamu pilih hal-hal yang bisa bisa menggantikan puasa tadi itu lantaran kamu tidak tahu. Ya, jadi banyak orang yang sebenarnya tahu kebaikan tapi tidak dikerjakan. Ya, itu sebenarnya karena apa? Karena dia tidak tahu dengan kebaikan tadi itu. Ya, mengerti di sini? Nah, kemudian ketika itu kemudian Allah menjelaskan pada ayat selanjutnya lalu berbicaralah ayat ini mengenai sahru Ramadan. Ya, bulan Ramadan itu alladzi unzila fihil Quran, adalah diturunkannya, ya, di dalam bulan itu Quran. Ya, kemudian Allah bicara tentang bulan Ramadan. Syahrul Ramadan, ya, bulan Ramadan itu, ya, alladzi unzila fihil Quran, adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ya. Huda linnasi wa bainati minal huda wal furqan. Ya. Petunjuk bagi manusia. Ya. Bainatin minal huda, penjelasan dari petunjuk, dan dia adalah furqan. Ya. Dia adalah furqan, dia adalah pembeda. Nah, sekarang kita masuk bulan Ramadan. Allah menjelaskan motif kita berpuasa. Apa motif yang mesti tubuh? Ya. Bulan Ramadan itu di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Nah, apa itu Al-Quran? Al-Quran itu diturunkan Allah kepada manusia adalah sebagai petunjuk. Kita ini siapa? Manusia. Iya kan? Berarti sebenarnya Al-Quran sedang bicara kepada diri kita. Allah sedang bicara pada diri kita. Ya. Diturunkannya Al-Quran itu untuk menunjuki diri-diri kamu. Dia diturunkan dalam bulan Ramadan. Dia adalah bayinatin minal huda. Ya. Kalau ingin tahu bayinatin minal huda, ya Quran itulah. Ya. Jadi dia adalah dia adalah penjelasan dari petunjuk itu. Ya. Nah, kemudian Allah menjelaskan, dan dia adalah furqan. Dia adalah pembeda. Ya, pembeda karena dia datang dari Allah, ya. Dia adalah kebenaran yang asli. Ya. Dia menjelaskan tentang kebenaran yang asli yang berasal dari Khalik pencipta alam semesta ini, ya, yang membedakan dengan kebenaran-kebenaran palsu yang dibuat oleh manusia. Ya, dengan demikian menjadi jelaslah persoalan ini. Ya. Kalau kita mengetahui dakwah ini pertama kali dimulai, ya, Al-Quran ini artinya petunjuk Allah ini dimulai kapan pertama kalinya? Di bulan Ramadan. 14 tahun kemudian sejak turunnya Al-Quran pertama turun, maka terjadilah Hari Furqan. Apa Hari Furqan? Siapa yang ingat Hari Furqan? Yang 14 tahun
terjadi setelah turunnya Al-Quran pertama. Nah, perang Badar yang disebut dengan hari Furqan. Allah tidak menjelaskan. 14 tahun pendidikan Allah ini kepada manusia harus ada hasilnya. Apa hasilnya? Harus ada umat, ya. Harus terbentuk umat yang memang telah menyerahkan diri mereka sepenuhnya, ya, kepada Allah untuk dijadikan apapun oleh Allah. Kemudian ada pihak-pihak yang mencegah berdirinya umat ini, ya. Maka pihak-pihak ini berusaha untuk jangan sampai umat ini ada. Kalau umat ini nggak ada syariat Allah. Kalau umat ini ada, maka umat ini akan menegakkan syariat Allah. Maka Allah akan menghancurkan siapa saja yang berusaha menghancurkan umat ini. Itulah hari Furqan, di mana Allah menghancurkan orang-orang, ya, orang-orang apa? Allah menghancurkan orang-orang yang berusaha menghancurkan umat Islam. Kita tahu itulah kemenangan kaum muslimin dalam perang. Nah, Allah menjelaskan, ya, secara hukum ayat ke-84, hukum yang dikandung pada ayat ke-84, ya. Pertama, hukum itu tidak menjelaskan bulan kapan dimulainya puasa, ya. Maka Rasul pun berpuasa meniru orang Yahudi. Contohnya, para sahabat mengatakan begini, kapan kita puasa ya Rasulullah? Ya. Karena belum ada petunjuk puasa, ya, maka terdengarlah oleh Rasulullah. Para sahabat ini mengatakan begini, wahai Rasulullah, orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Karena hari Asyura itu hari, apa hubungannya dengan Musa itu? Saya baca hadisnya. Karena ada hubungannya dengan Musa itu. Maka Rasul ingat ayat ini. Berarti kalau begitu Musa pada saat itu puasa, karena risalahnya risalah terdahulu yang sama dengan ini, berarti Rasulullah bilang gimana? Kalau begitu aku lebih berhak atas Musa daripada orang-orang Yahudi itu. Maka beliau mengatakan, siapa yang tadi malam makan, hendaklah dia berpuasa. Siapa yang tadi malam tidak makan, hendaklah dia juga berpuasa. Berarti puasa Asyura itu puasa apa? Ya, mengerti ya? Kemudian ada orang berpuasa karena belum ada ketentuan masalah puasa itu, ya, maka dia berpuasa meniru orang Yahudi pula, yang buka juga sahur sekaligus, ya, antara maghrib sampai isya itu. Jadi maghrib itu dia apa? Buka, isyanya sudah puasa. Jadi ada orang yang karena keletihan dia ketiduran ketika tiba masa berbuka, lalu apa? Ya, nggak sempat buka. Ketika dia bangun sudah masuk puasa lagi. Dia teruskan puasa. Apa akibatnya? Besoknya dia keok, pingsan. Nah, berarti menunjukkan apa? Ini berarti puasa ketentuan Yahudi itu tidak masuk akal. Makanya mereka tidak puasa. Karena nggak ada yang sanggup. Kalaupun ada yang sanggup itu hanya sedikit orang. Ya. Jadi pada saat itu, di awal-awal ke-184 itu, hukum-hukum yang dikandungnya itu belum lagi diberi ketentuan. Hanya ada ketentuan dibolehkan orang yang sanggup untuk membayar fidyah. Lalu diberi penalaran mengenai kebaikan. Ya. Bahwasanya puasa itu kebaikan, cuma kamu tidak tahu. Jika kamu dibolehkan memilih untuk berpuasa dan tidak, kamu memilih ke puasa, maka itu artinya kamu tahu tentang kebaikan. Jika tidak, berarti kamu tidak tahu. Berarti orang Yahudi itu berpuasa tidak ketentuan Yahudi itu karena ketentuan yang berasal dari hawa nafsu mereka, maka dia tidak dapat dilaksanakan oleh orang normal. Ya. Kemudian ketentuan mengenai kebolehan orang yang kuat berpuasa itu tapi membayar fidyah. Nanti hukumnya dihapus oleh ayat ke-185. Ya. Banyak orang yang tidak tahu kalau 184, 185 itu memiliki jeda waktu yang cukup lama.
Ya, kita mengenal nasikh mansukh. Ya, nasikh itu berarti diganti ayat tadi itu, ya, penggantinya. Mansukh itu berarti sudah dianggap kadaluarsa, tidak bisa dipakai lagi hukumnya. Bukan tidak ada, ya, tapi sudah melalui tahapan yang perubahan-perubahan. Itu yang diterangkan dalam surat Al-A'la itu, ya, sanukri'uka fala tansa. Ya, akan kami bacakan kepada kamu, jangan sekali-kali kamu lupa. Illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki Allah. Dalam ayat lain dikatakan, kalau Allah menghendaki kamu melupakan satu ayat, atau kami ganti ayat itu dengan ayat yang lain. Nah, ini maksudnya. Ya. Jadi kebijakan Allah, hikmah daripada itu adalah pengaturan Allah tentang ketentuan ini. Ya. Dulu orang kuat boleh mengganti puasa. Setelah turun ayat ke-185 tidak boleh lagi. Rasul hanya membolehkan kepada orang yang sudah sangat tua, yang tidak mungkin lagi dia muda lagi, ya, atau orang perempuan yang hamil, menyusui, ya, dan tidak mungkin mengganti puasa, ya. Karena apa? Kalau orang hamil atau menyusui harus mengganti puasa, bagaimana kalau tahun depan dia hamil lagi? Berapa dia harus mengganti puasanya? Ya, berarti dua pihak itu diperbolehkan untuk membayar fidyah, ya. Tahun saya ini nyusui gak poso, ya kan? Mana kata poso, deh? Hamil lagi. Nggak bisa lagi, nggak mungkin lagi, kan begitu. Nah, kemudian Allah menjelaskan tentang bulan Ramadan itu turunnya Al-Quran. Ya, Allah menjelaskan kepada kita, jadi ketika Allah berbicara masalah puasa, bulan Ramadan, Allah tidak bicara masalah puasa, tapi bicara masalah Al-Quran yang diturunkan dalam bulan Ramadan. Kemudian Allah menjelaskan, faman syahida minkum as-sahra, ya, falyasumhu. Maka barang siapa yang menyaksikan dari kalian itu bulan itu, ya, falyasumhu, maka hendaklah dia mempuasainya, ya. Nah, banyak orang yang beranggapan begini. Apa artinya barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan itu? Ya. Jadi ada orang yang jauh-jauh pergi ke tepi pantai, ke atas gunung untuk menyaksikan bulan. Ya. Padahal yang disuruh menyaksikan itu hilal atau syahru. Secara fisik namanya qamar, tapi secara tanggalan namanya syahru. Ya, nggak ada kita disuruh menyaksikan itu, nggak ada. Ya. Jadi apa artinya menyaksikan as-syahru itu? Ya, barang siapa yang menyaksikan bulan itu, syahru itu, ya, berarti kalau begitu yang diperintahkan adalah tanggalan itu, kan bukan bulan yang. Nah, walaupun memang hadis puasa itu dimulai melihat hilal, tapi itu hal yang wajar, karena pergantian bulan itu melalui ya hilal. Nah, ada yang berpegang pada dasar ini mengatakan adalah ru'yah, tetapi maksudnya kalau ada orang bertanya kepada kamu, saiki bulan apa? Ramadan. Kalau diri kamu sudah menjadi saksi ini bulan Ramadan, puasalah kamu. Berarti kamu mengetahui persis ini bulan Ramadan. Itu maksudnya. Saya bersaksi ini bulan Ramadan. Bisa karena melihat hilal, bisa pula karena menghitung tanggal. Ya, karena itu bahasanya persaksian. Ya, yakin Anda ini bulan Ramadan? Yakin. Kalau begitu kita berpuasa. Ngerti maksudnya ya? Nah, kemudian wa man kana maridan au ala safarin, barang siapa di antara kamu yang sakit atau dia dalam perjalanan, wa iddatum min ayyamin ukhra, maka hendaklah dia menghitung pada hari yang lain. Nah, berarti di sini sama hukumnya, nggak dirubah. Ya, hukum itu sama. Ya, walaupun 184 belum menjelaskan, ya, orang masih menunggu-nunggu kapan akan ditentukan puasa yang dapat dihitung itu. Nah, berarti di sini Allah menetapkan sama. Kalau kamu berpuasa, kamu dalam perjalanan, kamu boleh untuk tidak berpuasa. Cuman yang menjadi perselisihan adalah berarti kayak begini.
selalu saja dikaitkan antara safar dan sakit. Ya. Tidak hanya pada puasa, tetapi juga pada salat. Berarti kalau safar sama sakit ini jadi satu pasangan yang terus begitu untuk menunjukkan uzurnya manusia, salat boleh tidak didatangi kalau sedang sakit. Berarti siapapun orang yang sakit boleh apa? Boleh menjamak salatnya. Iya kan? Kalau safar boleh menjamak, atau sakit boleh? Boleh menjamak. Oh, safar boleh kok. Nah, sekarang orang yang safar, kalau dalam hadis, Anas itu kan sahabat yang bertemu langsung dengan Rasulullah. Dia sudah tua. Nah, dia sudah tua Anas ini. Anas bin Malik itu salah satu yang muda-muda. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, termasuk salah satu adalah Anas. Yang generasi tua sudah habis, tinggallah mungkin dia sendirian. Jadi dia sudah tua, dia mengadakan perjalanan dengan kapal, dengan perahu. Begitu berjalan perahunya, dia buka bekalnya, dia makan. Kagetlah penumpang kapal yang lainnya. Nah, bagaimana engkau akan berbuka sedangkan kita baru berjalan? Apa kata Anas? Kalau kamu ingin tahu sunnah Rasulullah, ya ini sunnah Rasulullah. Berarti apa artinya? Kalau orang sudah berencana dia bersafar, jangan dia berpuasa. Ngerti maksudnya? Ya. Sedangkan pendapat kebanyakan masyarakat nggak begitu. Nah, si Anas ini karena dia sahabat yang bertemu Rasulullah, langsung, kalau kamu ingin tahu sunnah Rasulullah, ya ini yang aku lakukan. Ya. Jadi, kalau memang mau safar, Anda mau safar, jangan ditunggu Anda lapar, gak ketemu lalu baru buka, tidak. Boleh gak kuat. Ya. Bukan begitu. Ya, mau berangkat itu makan. Disengaja. Karena ketentuan safar berbeda dengan ketentuan mukim. Ya. Kalau salat mukim dengan salat safar berbeda, puasa safar sama puasa mukim bukan puasa safar, nggak ada puasa safar. Ya, ketika safar dan mukim juga tidak sama. Ini saya ambil inti-intinya aja. Ya. Ada yang lucu-lucu, sahabat yang cantengan dia katakan, nih aku sakit, aku nggak puasa, aku sakit. Nah, aku cantengan gitu. Nah, ini agak lucu. Ya, kita tidak meniru hal yang demikian. Ya. Jadi kalau sakit itu memang kalau dirasa tidak memungkinkan kita harus berpuasa, sebaiknya kita tidak berpuasa karena Allah sudah memberi kemudahan. Ya. Kemudian Allah menyebut, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu ingin, ingat, yang ingin siapa? Allah. Yang ingin itu Allah terhadap kamu yusra, yang mudah. Ya. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak ingin kepada kamu itu yang susah. Contohnya tadi itu. Allah tahu kalau kamu safar susah kamu puasa. Jadi syariat Allah itu juga sakit ya. Syariat Allah itu sudah diperhitungkan Allah dengan keadaan manusia. Sama dengan begitu. Allah tidak membebani seseorang itu dengan beban di luar kemampuannya. Syariat Allah itu terukur. Kalau kamu dipaksa takwa dalam kondisi di mana kamu keadaan biasa, susah kamu. Lalu Allah tahu jalan termudah mencapai takwa itu apa? Nah, disinilah kuncinya sebenarnya. Karena kunci Ramadan itu puasa supaya mudah, maka Allah pun memberi kemudahan supaya kamu bisa merasakan takwa tadi itu. Sebab kalau kamu nggak takwa, kamu nggak bisa masuk surga. Maka Rasulullah mengatakan, sekarang wahai manusia, telah datang kepada bulan yang mulia ini. Ya, yang semua perbuatan-perbuatannya dilipat gandakan kepada kamu. Apa yang sunah-sunah kamu kerjakan, maka Allah akan mencatatnya sebagai wajib. Yang wajib yang kamu kerjakan, Allah akan menaikkannya seperti 70 kali lipat di masa yang selain puasa. Jadi Rasulullah mengatakan, jangan kamu sia-siakan, jangan kamu sia-siakan. Kalau ada kebaikan yang kecil sekalipun, kerjakanlah di bulan ini. Karena itu semua adalah apa?
Ya, Allah sengaja menyiapkan bulan ini supaya kamu mudah. Kemudahan tadi itu. Kapan kamu bisa melakukan hal-hal yang luar biasa? Ya. Pada saat-saat lain mungkin sulit bagimu, tapi di saat bulan puasa ini bisa diperbuat. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Tapi beliau lebih dermawan lagi ketika bulan puasa. Ketika ada orang yang belum kuat imannya, kemudian dia terlanjur menggauli istrinya karena nggak tahan, ya. Nah ini pada waktu itu ketentuannya dalam puasa orang Yahudi itu nggak boleh bergaul suami istri pada siang hari, pada malam hari, ya. Akhirnya selama satu bulan itu orang tidak berhubungan. Mana bisa, ketentuan itu bertentangan dengan kodrat manusia itu sendiri, ya. Gak tahan dia, akhirnya dia bergaul. Lalu dia mengatakan pada Rasulullah, celaka ya Rasulullah. Loh, kenapa kamu celaka? Aku telah menggauli istriku. Maka Rasulullah mengatakan, tiada lain ya, tapi saya majukan dulu penjelasannya. Kalau gitu kamu harus berpuasa selama 2 bulan. Aku gak kuat ya Rasulullah. Kamu memberi makan 60 orang fakir miskin. Bagaimana mungkin aku memberi makan fakir miskin? Aku saja makan siang hari harus, ibaratnya untuk makan hari ini harus aku cari hari ini juga, ya. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, tadi ada orang mengantarkan aku apa? Kurma. Memberi Rasulullah hadiah kurma. Nih, bawalah kurma itu, berikan sedekah ini kepada tetangga-tetanggamu yang miskin. Lalu dia bilang, mana ada orang yang lebih miskin dari aku? Kata Rasulullah, kalau itu makan. Jadi begitu, ya, kemudahannya itu begitu. Jadi ketentuan itu menjelaskan kepada kita bahwasanya ada hal-hal mudah yang tidak dicapai dalam bulan Ramadan itu, bahwasanya hendaklah kita tidak menyia-nyiakan bulan itu terhadap amal-amal kebaikan, ya. Nah, kemudian Allah menjelaskan lagi, ya, walitukmilu al-idah, dan agar tukmilu al-idah, kamu amalkan, kamu laksanakan al-idata, ya, hitungannya itu, ya, 1 bulan penuh, ya, artinya betul-betul puasa itu adalah satu bulan. Kalau puasa itu 30 hari, 29 hari, betul-betul kamu hitung, kamu laksanakan sesuai yang seharusnya, ya. Jadi kalau misalkan dia bulan yang dalam hitungan itu 29 hari, ya 29 hari. Kalau 30 hari, ya 30 hari. Nggak ada kalau 29 hari, cek lebih afdal, ya, cek 30, itu nggak bisa. Ya. Jadi laksanakan puasa itu sesuai dengan hitungannya, ya. Walitukabirullahu ala ma hadakum, dan tukabirullahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, ya. Dan agar kamu membesarkan Allah itu ala atas ma hadakum, apa yang kamu diberinya petunjuk, wa la'allakum tashkurun, dan agar kamu menjadi orang yang bersyukur. Apa yang dimaksud membesarkan Allah atas apa yang kita diberinya petunjuk? Kalau Allah itu yang menjadi ilah kita katakan Allahu Akbar. Kalau hawa nafsu yang menjadi ilah kita, maka diri ini membesarkan Allah itu artinya mendahulukan Allah, menomorsatukan Allah. Apapun masalah kamu, kalau sudah ada ketentuan, maka tinggalkan semua masalah kamu, dahulukan ketentuan Allah. Artinya maksudnya, ya, Dia telah beri kamu petunjuk, ya, berarti sekarang besarkan Allah. Artinya membesarkan Allah itu membesarkan petunjuknya, mendahulukan apa yang menjadi ketentuan Allah. Itu yang disebut dengan takwa. Turun ketentuan Allah, saya sibuk begini, saya begini, nggak bisa itu. Allahu Akbar itu Allah yang besar, yang lainnya kecil. Kesibukan kecil, pekerjaan kecil, apalagi yang kecil, semuanya kecil, ya. Nah, berarti menomorsatukan ketentuan Allah itu membuat akal itu meletakkan akal itu
ya, ketika sudah berhadapan dengan ketentuan. Ya, jadi dengan demikian, dengan melatih kita berpuasa itu, ya, walaupun hausnya luar biasa, panas yang luar biasa, kerja berat, tukang becak, kuli angkut, ya, itu kan berat-berat, petani, ya, itu semua dapat menjadi alasan-alasan bagi orang untuk meninggalkan ketentuan puasa. Ya, bagi pedagang misalkan sedang sibuk-sibuknya, apalagi mau lebaran ini banyak sekali apa? Order dan lain sebagainya. Ya, ya, bagi macam-macam. Nah, di sini kadang-kadang manusia itu akan mendahulukan pemikirannya. Ya, kalau ini kan sekali sebulan, saya barangkali bisa concern ke uang dulu, nanti bisa apa? Macam-macam yang dipikirkan manusia itu pada akhirnya menomorduakan ketentuan Allah. Kita dalam kehidupan sehari-hari sering seperti itu. Ya. Nah, seringkali seperti itu padahal kita sudah diberi Allah petunjuk. Jadi di sini Allah mengatakan, sekarang kamu lapar. Ya. Tapi ketentuan Allah melarang kamu makan. Mana yang kamu dahulukan? Keinginan diri atau ketentuan Allah? Nah, kamu haus, ya, kamu dahulukan yang mana? Nah, ketentuan Allah, kamu tahan dirimu itu demi ketentuan Allah. Itu kan membesarkan Allah. Karena itu Allah mengatakan, hambaku itu, ya, dia menahan laparnya karena aku, dia menahan hausnya karena aku, maka aku sendiri yang akan membalasnya. Paham di sini ya? Latihan-latihan yang semacam itu kita peroleh di dalam puasa. Kemudian yang tidak kalah beratnya adalah latihan emosi, kesabaran-kesabaran yang mesti banyak ditampilkan dalam diri. Kalau ada orang bergunjing, kalau ada orang mencaci maki, marah dan lain sebagainya, yang hal-hal itu adalah sesuatu yang mesti ditahan, tapi tidak bisa kita tahan. Harusnya bisa kita tahan. Demi apa? Demi Allah tadi itu. Sehingga Allah mengatakan, kalau siapa yang berpuasa tapi tidak dapat menjaga mulutnya, ya, dari, ya, pokoknya mencela orang, mengerasani dan lain sebagainya, aku tidak butuh puasa mereka itu. Ya, karena ternyata Allah tidak besar pada diri orang itu. Nah, jadi mendahulukan apa yang menjadi maunya Allah itu, ya, itu namanya membesarkan Allah. Orang yang bersyukur telah diberi petunjuk, dia bersyukur dengan cara membesarkan Allah, membesarkan petunjuk Allah itu dalam kehidupan, mengalahkan petunjuk siapapun, itu yang namanya dia bersyukur atas, ya, atas apa yang telah diberikan Allah kepada dirinya. Ya, wala'allakum tashkurun, ya, agar kamu itu bersyukur. Jadi kalau percuma saja Quran ini diberikan kepada kita, yang ketentuan Allah nomor 2, nomor 1 ketentuan diri. Jadi kita mesti membesarkan Allah itu, Allah yang besar, yang lainnya. Nah, demikian para hadirin kajian kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas itu, ya, menjadi atau menambahkan kepada kita satu pengetahuan, ya, mengingatkan kembali kita pada hal-hal yang memang penting untuk kita pahami. Ya, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.